Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim walaupun tidak secara fisik. Mudah-mudahan silaturahim kita melalui media online ini mudah-mudahan akan menguatkan persaudaraan dan mendekatkan hati kita masing-masing. Amin. Karena hakikat silaturahim sesungguhnya bukan hanya dilihat dari makna fisik. Apa artinya fisik berdekatan kalau hati berjauhan? Apa artinya tangan salaman tangan bersalaman kalau hati masih bermusuhan? Jadi walaupun kita secara fisik tidak bisa ketemu, tidak bisa bersilaturahim, mudah-mudahan hati kita tetap bisa bersilaturahim dan mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga dan mudah-mudahan akan membawa keberkahan buat kita. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Salawat salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kita telah memasuki puasa yang ketiga dan sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan puasa yang masih panjang ini bisa kita sempurnakan, bisa kita selesaikan. Dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan juga tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, namun semoga puasa yang kita lakukan ini akan membawa efek positif di dalam perbaikan diri kita. Karena hakikat atau esensi tujuan kita berpuasa itu bukan hanya dilihat dari puasanya saja, tapi juga akan dilihat sejauh mana puasa itu membawa perubahan diri kita. Itulah yang dimaksud dengan surat Al-Baqarah, bahwa perintah puasa itu tujuannya agar menjadi hamba yang bertakwa. Berasa sungguhnya bukan hanya dilihat dari puasanya saja, tapi akan dilihat efek puasa itu mampu membawa perbaikan diri kita. Jadi kalau sebelum puasa kita masih malas sholat itu. Sebelum puasa kita masih malas beribadah. Ternyata setelah selesai puasa kok tetap masih malas. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa puasa yang kita lakukan itu belum membawa la'allakum tattaqun. Ya. Kalau puasa itu membawa pesan takwa, pasti sebelum dan setelah puasa akan ada perubahan. Makanya saya lebih setuju kalau ada orang bertanya, kenapa kita berpuasa Ramadan? Ya jawabannya, la'allakum tattaqun. Gitu. Karena kita kepingin jadi orang yang lebih baik. Jadi jangan lagi kita berpuasa hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ya, karena kalau kita puasa hanya menggugurkan kewajiban, ya nanti setelah selesai puasa seolah-olah kita sudah merasa puas karena sudah selesai kewajiban kita. Padahal nilai puasa ketika kita selesai Ramadan itu ada di 11 bulan setelah puasa, bukan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan itu. Nah, ini yang perlu diluruskan karena puasa ke depan masih panjang, jadi jangan sampai puasa yang kita lakukan itu hanya sebatas seremonial, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Kalau puasa kita hanya menggugurkan kewajiban seremonial, itu yang dikhawatirkan Rasulullah di dalam hadis itu. Yang kam min so'imin, laisa lahu min siyamhi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ya karena puasanya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka takwa itu menjadi penting ya dalam semua ibadah. Jadi kalau kita buka selain surat Al-Baqarah 183 tentang puasa,
kita bisa temukan lagi di surat Al-Baqarah ayat 21. Ya, di Al-Baqarah ayat 21. Nah, maka Allah menjelaskan bahwa supaya ibadah yang kita lakukan itu juga membawa pesan takwa. Bukan hanya puasa saja. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Allah. Berarti di sini tidak hanya bicara puasa saja, semua ibadah. Apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu haji, pokoknya semua ibadah tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Jadi bukan hanya puasa yang disuruh supaya kita bertakwa, tetapi semua ibadah itu harus membawa ending takwa. Nah, saya mau ambil contoh, sholat itu sholat kita itu akan dinilai membawa ketakwaan, itu sesungguhnya bukan hanya dilihat dari sholatnya saja, tapi dilihat dari efek sholat itu. Nah, mampu nggak membawa perbaikan diri kita. Nah, jadi ketika kita sudah selesai sholat ya, sebaiknya kita nggak terlalu puas gitu. Karena nilai sholat kita itu nanti akan dilihat dari efek-efeknya itu. Ya, kalau kita buka di surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 45. Utslu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikanlah sholat, dan sesungguhnya sholat yang baik itu, ini yang ditekankan oleh Allah. Jadi dirikanlah sholat. Jadi kalau ada orang sudah sholat, itu udah bagus, karena sudah mendirikan sholat. Tapi apakah nilai sholat hanya di dalam sholat itu? Ternyata enggak gitu. Karena ayat lanjutannya adalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Berarti sholat yang baik itu adalah sholat yang membawa efek, bisa mencegah perbuatan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita kepengen tahu nilai-nilai ibadah kita, maka sebaiknya jangan dilihat hanya dari ibadahnya, tapi lihat sebelum ibadah dan setelah ibadah, ada nggak perubahan-perubahan diri kita. Ya. Dan ini bukan hanya berlaku pada sholat, semua ibadah, termasuk hari ini kita sudah rajin mengaji umpamanya. Maka sesungguhnya nilai pengajian itu juga bukan dilihat berapa lama sudah kita sudah ke pengajian. Ya, bukan itu nilainya, tapi sebelum dan setelah pengajian itu mampu nggak kita membawa perubahan. Itulah yang harusnya kita targetkan dari semua ibadah-ibadah kita. Ya, jadi jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya sebatas ya menggugurkan kewajiban. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lalu timbul pertanyaan, sepenting apa ya takwa kok sampai menjadi ending dari semua ibadah? Kan semua ibadah itu muaranya ke takwa. Ya, sholat juga akan dilihat dari peningkatan ketakwaan. Kemudian puasa juga la'allakum tattaqun. Ya, tujuannya juga agar supaya kita menjadi hamba yang lebih baik. Lalu sepenting apa takwa itu sampai menjadi tujuan dari semua ibadah-ibadah kita? Ini kita bisa lihat di surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat yang ke-29. Al-Anfal surat 8 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul adzim. Jadi ini ayat yang menjelaskan kenapa kita disuruh berpuasa supaya untuk takwa, suruh ibadah supaya untuk takwa. Nah, sepenting apa takwa dalam kehidupan manusia? Ini Allah jelaskan di surat Al-Anfal ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau betul-betul kita itu bertakwa kepada Allah. Maksudnya betul-betul bertakwa itu apa? Takwa kita
ibadah kita yang tidak terkontaminasi oleh keadaan. Jadi artinya walaupun dalam keadaan senang, walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan sehat, walaupun dalam keadaan sakit, kita selalu menjaga kualitas dari ibadah kita. Itu yang dimaksud dengan takwa sebenar-benar takwa. Nah, maka kalau betul-betul kita itu bertakwa, pertama, ya Allah janjikan apa? Ya ja'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan. Ya. Kemudian yang kedua, wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan kemudian yang ketiga adalah wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dari satu ayat ini ada 3 penjelasan Allah manfaat dari ketakwaan kita. Pertama, Allah akan datangkan furqan. Furqan itu apa? Kalau dalam tafsir, furqan itu adalah al-farqu bainal haq wal batil. Yaitu pemisah antara yang hak dan yang batil. Nah, kalau Allah itu sudah memberikan furqan kepada hambanya, maka hamba itu akan selalu dalam penjagaan Allah. Ya, jadi seolah-olah Allah itu nggak rela kalau hamba yang dicintainya itu berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Nah, saya mau ambilkan satu kisah ya. Ada salah satu sahabat Nabi yang mendapat julukan Al-Faruq. Ya, siapa yang dapat julukan sahabat Nabi yang dapat julukan Al-Faruq? Yaitu Umar bin Khattab As-Siddiq, karena kekuatan imannya yang as-siddiq, yang benar, yang luar biasa. Kalau Umar bin Khattab itu mendapat gelar Al-Faruq. Ya, kenapa disebut Al-Faruq? Ya, karena Umar bin Khattab adalah seseorang yang mendapatkan furqan dari Allah. Di Faruq itu sebetulnya akar bahasanya sama dengan furqan. Ya, Umar bin Khattab itu ketika sudah mendapatkan hidayah luar biasa. Ya, Allah memberikan furqan kepadanya. Ya, dulu Umar bin Khattab kita sudah tahu lah sebelum masuk Islam seperti apa. Kalau sekarang ini ada preman, ini preman kelas teri sekarang ini. Lah, mbahnya preman itu Umar. Ya, kenapa saya katakan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu mbahnya preman? Ya preman sejahat apapun nggak akan bunuh anaknya. Ini Umar bin Khattab bunuh anaknya hidup-hidup. Ya, karena pada saat itu hukum pada zaman jahiliyah ketika ada orang melahirkan anak perempuan merasa aib, merasa malu. Nah, maka saat itu Umar bin Khattab mempunyai anak perempuan. Ya, dan anak itu akhirnya dibunuh hidup-hidup. Tapi begitu Allah kasih hidayah, Allah Subhanahu wa taala membuat Umar bin Khattab itu menjadi orang yang sangat-sangat pecinta Islam, pencinta Nabi, bahkan ketika Rasulullah SAW waktu itu masih dakwah sembunyi-sembunyi, begitu Umar masuk Islam, langsung Umar naik di atas gunung, di gunung Jabal Qubais, gunung yang tertinggi saat itu di Mekah. Dan dia umumkan kepada orang-orang kafir Mekah, besok siapa yang berani menghalang-halangi Muhammad, maka besok Nabi Muhammad akan datang di kota Mekah itu. Maka ketika yang mengumumkan itu Umar, satupun orang nggak ada yang berani ya untuk menghalang-halangi Rasulullah. Begitulah dahsyatnya Umar ketika sudah dapat hidayah. Beliau adalah orang yang pecinta Islam. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Tidak boleh kita itu menjas orang, nggak boleh kita itu menghakimi orang, nggak boleh kita menjelek-jelekkan orang, walaupun jelek, ya. Walaupun jelek hari ini, besok belum tentu kalau Allah kasih hidayah. Ya, karena kita nggak tahu kan, hidayah datang nggak pakai detik. Ya, jadi jangan kita mudah menjadi hakim buat orang lain. Sebaiknya kita menjadi hakim buat diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah kita merasa lebih baik, karena sesungguhnya Allah lah yang tahu siapa diri kita. Kalau diri kita aja nggak tahu kitanya orang baik atau tidak baik, apalagi kita itu mudah jelek-jelekin orang. Betulkah yang kita jelekkan itu sebetulnya jelek di mata Allah? Andai hari ini jelek, iya. Tetapi kan apakah ada jaminan esok lusa dia tetap masih jelek kalau Allah sudah ngasih hidayah? Nah, ini sekelumit tentang kisah Umar. Lah, akhirnya ketika Umar sudah masuk Islam dan beliau menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq itu wafat. Nah, ini kisah furqannya beliau di sini, Pak.
Pernah pada satu saat Umar bin Khattab pagi-pagi itu meminum susu onta. Ya, karena memang Rasulullah itu kebiasaan yang dilakukan Nabi itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi pagi-pagi sebelum sarapan berat, makan makanan yang berat, Rasul itu selalu meminum 1 gelas susu onta. Dan itu dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Nah, pada pagi itu Umar bin Khattab tidak seperti biasanya. Begitu sudah diminum 1 gelas susu onta itu, sudah sampai perutnya, tiba-tiba muntah lagi, keluar lagi itu susu onta itu. Terus masih ada sisa susu onta yang di gelas itu, diminum lagi, keluar juga, muntah lagi. Akhirnya pada saat itu Umar bin Khattab ya langsung memanggil pembantu istananya, karena saat itu Umar bin Khattab sudah jadi khalifah, kalau sekarang presiden. Dia panggil pembantu istananya, ya langsung ditanyakan kepada pembantu istananya, Fulan, kenapa pagi ini nggak seperti biasanya? Aku minum susu onta, belum pernah aku itu sampai sudah minum, sampai perut, keluar lagi. Tapi hari ini, kenapa aku sudah minum susu onta, sudah sampai perut kok tiba-tiba keluar lagi? Tiba-tiba pertanyaannya apa, jamaah sekalian? Pertanyaan yang ditanyakan kepada pembantu istananya, kamu ambil dari mana susu onta ini? Tiba-tiba Umar bin Khattab bertanya seperti itu. Itu siapa yang menggerakkan pertanyaan itu? Inilah yang disebut furqan. Jadi ini pertanyaan yang digerakkan oleh Allah. Seolah-olah Seolah-olah Umar bin Khattab itu tahu peristiwa itu. Padahal Umar bin Khattab hanya sebatas bertanya. Ternyata pertanyaan itu memang yang menjadi persoalan. Yang menyebabkan kenapa susu onta itu sudah sampai di perut kok keluar lagi. Akhirnya pembantu istananya gemeteran, Pak. Ya, akhirnya gemeteran gitu. Akhirnya pembantu istananya pun jujur, Tuan, 1 gelas susu onta itu aku ambil dari pemerasan susu onta yang dikelola oleh negara. Kalau sekarang berarti di bawah BUMN itu. Ya, karena stok persediaan susu onta di istana habis. Aku belum sempat belanja. Akhirnya pagi-pagi aku langsung lari ke pemerasan susu onta yang dikelola oleh negara. Langsung Umar bertanya, saat kamu ambil susu onta itu, sudah izin apa belum kamu? Maka kata pembantu istananya, saya belum izin Tuan. Loh kenapa nggak izin? Ya pasti boleh lah. Andai aku nggak izin, apalagi ini untuk presiden, cuma 1 gelas, mosok sih nggak dibolehkan? Langsung Umar mengatakan, ketahuilah Fulan, kenapa susu unta ini aku minum sudah sampai perutku, kok tiba-tiba keluar lagi? Karena Allah tidak membolehkan sesuatu yang haram itu ada di perutku, sehingga sudah sampai perutku, akhirnya dikeluarkan lagi. Nah, inilah kisah Furqan. Ya, jadi satu kisah dari Umar bin Khattab ini menjadi inspirasi buat kita. Ya, jadi kalau Allah itu sudah mencintai hambanya, Pak, maka hamba itu akan diberikan Furqan. Ya, hamba itu akan dijaga ketika hamba itu melakukan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan dosa. Nah, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan akan membawa ketakwaan, dan takwa yang didapatkan dari puasa ini semoga akan mendatangkan furqan. Karena kalau kita mau lihat manfaat dari puasa ini, kan sebetulnya juga mengajak kita supaya kita bisa menghindari sesuatu yang haram, kan? Sekarang kalau coba saat kita berpuasa, istri halal apa enggak buat kita sebetulnya? Halal, tapi saat berpuasa kan haram. Enggak boleh kita melakukan hubungan saat kita puasa. Makanan yang ada di kulkas itu milik kita, tapi saat berpuasa yang halal pun jadi haram, enggak boleh dimakan. Jadi artinya di saat berpuasa, sebetulnya kita sudah dididik oleh Allah untuk bisa meninggalkan yang halal. Nah kalau meninggalkan yang halal aja bisa, masuk setelah puasa yang haram diimban juga. Nah, jadi sebetulnya pesan puasa itu bukan hanya sebatas puasa, tapi melatih kita untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dengan cara kita disuruh meninggalkan yang halal dulu gitu. Nah, kalau yang halal bisa, ya harusnya yang haram bisa ditinggalkan. Nah, saya kira itu dulu kultum kita, kajian kita pada malam hari ini. Semoga puasa yang kita lakukan yaitu akan membawa la'allakum tattaqun. Ini kan temanya takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah itu kalau diambil dari bahasa
Qur'annya kan takwa kan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kebaikan-kebaikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, saya kira itu kajian waktu Mas. Kalau ada pertanyaan, maka silakan yang mau bertanya. Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan. Kita ada 5 menit. Apa kabar Pak Jiratmano, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Sehat ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan Ustaz juga sehat, keluarga. Insyaallah, insyaallah. Ya, ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit di luar tema Ustaz. Ini kaitan dengan adab Al-Quran. Jadi kalau misalnya imam gitu ya, jadi imam. Antara rakaat pertama dan kedua itu membaca Al-Qur'annya itu harus suratnya itu sesuai urutan atau bisa lompat-lompat gitu. Karena ada yang lompat. Jadi rakaat keduanya justru istilahnya nomor suratnya lebih kecil dibanding rakaat yang pertama gitu. Satu itu. Yang kedua, saya juga ini kalau misalnya ada imam, kalau surat pertamanya itu misalnya Wadduha gitu, nanti pasti yang keduanya itu Alam Nashrah gitu, Al-Insyirah. Nah itu ada hikmah apa di balik itu, Ustaz? Makasih, Ustaz. Baik. Ya, baik. Ya, kalau secara hukumnya, secara hukum fikihnya, maka yang penting adalah ketika kita habis baca Fatihah, kita membaca surat-surat Al-Quran. Nah, adapun surat-surat itu mau tertib, mau langsung satu juz gitu kan, berurutan, silakan. Tapi kalau mamanya diambil dari beberapa surat-surat yang terpisah, sebetulnya nggak ada masalah, karena intinya kan memang dianjurkan setelah Fatihah itu membaca surat apa saja itu silahkan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, itu perintahnya. Bacalah ma tayassara, bacaan-bacaan yang kita merasa mudah dari Al-Qur'an. Makanya ada orang sholat habis Fatihah baca kulhu lagi. Ya nggak masalah. Karena esensinya kan yang dibaca adalah surat Al-Qur'an. Jadi tidak ada satu keharusan harus satu surat ya, berurutan itu tidak ada. Ya, tapi kalau kita memang mau menghatamkan Quran, makanya nih aku kepengen 1 bulan nih sholat tarawih atau sholat malam, kepengen menghatamkan Quran, tapi khatamnya di dalam sholat, ya sebaiknya memang harus tertib dari surat 1 ke surat yang berikutnya. Tapi kalau pamannya kita ya tidak ada niatan untuk menghatamkan Quran 30 juz, maka nggak masalah dipetil-petil dari surat-surat. Nah, kemudian kalau ada bacaan surat Wadduha, kemudian Alam Nashrah, sebetulnya juga sama, Pak. Tidak ada satu aturan secara khusus. Kalau nanti Wadduha berarti harus Alam Nashrah, itu juga tidak ada. Tetapi kalau kita lihat dari makna ya, dari kandungannya, Alam Nashrah sama Wadduha itu hampir hampir satu pesannya sama gitu. Kan di surat Wadduha itu kan ada ayat terus di situ ada Allah melapangkan hatimu. Artinya Allah itu melapangkan hati Rasulullah SAW. Nah, kemudian di surat Alam Nashrah itu juga ada kalimat kan, fa inna ma'al usri yusra, bahwa di balik kesulitan itu disitulah ada kemudahan. Jadi Wadduha sama Alam Nashrah, kalau lihat dari pesan maknanya, Pak, itu ada ada kesamaan. Ya, tapi sebetulnya sih tidak ada aturan kalau Wadduha nanti yang berikutnya Alam Nashrah, enggak. Tapi kalau dilihat dari pesan moralnya itu hampir punya kesamaan. Ya, karena di dalam Wadduha itu juga Allah menjelaskan ya bahwa Allah telah melapangkan dada Rasul. Nah, kan berarti kan ada kesempitan di situ. Nah, kemudian
di surat di surat Alam Nasroh juga Allah tegaskan bahwa tidak selamanya orang itu susah terus dan juga nggak selamanya orang itu mudah terus. Ya pasti ada susah dan pasti ada kemudahan. Seperti itu Pak Haji. Oke. Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan ini dari jamaah. Yang pertama, kalau dihadapkan pada pilihan, apakah kita harus menurut ulama dalam artian hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia atau pemerintah? Kemudian yang kedua, kalau membaca suratnya dengan memegang Quran atau HP, mungkin ini yang dimaksud ketika taraweh, sholat sunat, kita belum hafal ya, imamnya membaca dengan membuka mushaf. Bagaimana ini hukumnya Pak Ustaz? 2 nih. Baik. Pak. Ya, baik. Ya, dalam kondisi normal, Pak, dalam kondisi normal, maka aturan Allah itu harus di atas segala-galanya. Ya, dalam kondisi normal ya, maka kita disuruh untuk menjalankan perintah Allah di atas segala-galanya. Tanpa harus mementingkan fatwa-fatwa ulama. Ya. Seperti pergi ke masjid kalau kondisi normal, ya itu memang syariat Allah, perintah Allah. Tapi ketika kondisi-kondisinya itu ada wabah, ada penyakit, ya ini kan berarti kondisinya sudah bukan kondisi normal lagi. Nah, apakah ketika kita nggak ke masjid, terus berarti kita nggak ngikuti perintah Allah? Lah di rumah kan juga ngikuti perintah Allah. Kalau niat di rumah itu untuk menjaga kesehatan, memang ibadah cuma hanya satu-satunya di masjid. Kalau kondisi normal, ya, maka kita harus kembali pada Quran. Jangan kita mengunggulkan fatwa karena yang namanya Al-Quran, yang namanya hadis itu narasumber Islam yang pokok itu. Ya, tapi ketika dalam kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini, maka tentunya menjaga kesehatan juga itu merupakan sunnah, merupakan perintah Allah juga. Kan di dalam hadis Rasulullah juga bersabda ibtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, di antara 5 perkara itu apa? Sihataka qabla saqamika, jagalah sehatmu sebelum datang penyakit itu. Jadi dalam kondisi-kondisi yang maaf tidak normal seperti sekarang ini, maka ibadah itu harus dimaknai secara luas, Pak. Jangan seolah-olah ibadah itu hanya kalau Ramadan itu hanya ibadah satu-satunya di masjid. Ya, kalau kondisi normal harus semua umat Islam harus menjalankan perintah Allah itu. Tetapi ketika ada hal-hal yang memberikan madharah, kan yang jadi masalah wabah corona ini, Pak, menurut medis ya. Menurut medis itu kan akan mudah menular ketika ada kerumunan-kerumunan. Oke, kan badanku sehat, Pak Ustadz. Ya, kita sehat, tapi kita apakah yakin yang ada di sekitar kita itu sehat semuanya? Ketika kita sehat, ada yang sakit, sebetulnya ya itu kan kita telah membawa ya, kesehatan kita juga kepada hal-hal yang tidak baik. Atau jangan-jangan kita yang sakit, kemudian kita datang ke satu tempat, katakanlah ke masjid. Di masjid juga ada orang yang sehat. Akhirnya kita yang menularkan penyakit pada yang sehat. Nah, maka di Quran juga dijelaskan wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu. Jangan kita jatuhkan diri kita pada kebinasaan. Wa ahsinu, selalulah kita selalu berbuat kebaikan buat diri kita maupun orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi menurut saya tidak perlu harus dibentur-benturkan, mengikuti ulama, ikuti pemerintah, Saya kira sekarang ini kita sudah harus memahami ya bahwa ini kondisinya bukan seolah-olah fatwanya. Ya, fatwa itu muncul kan ada kondisi-kondisi yang kurang baik. Jadi seharusnya kita lebih melihat dari sisi itu. Dan kita harus memaknai ibadah sekarang ini ya mungkin kita harus menjadikan rumah kita tempat ibadah kita. Gitu. Walaupun nggak ke masjid bukan berarti di rumah nggak bisa ibadah kan. Justru sekarang ini kita bisa menjadikan rumah-rumah kita tempat ibadah. Ya, jadi kalau para suami selalu dibilang imam rumah tangga, ya saatnya sekarang jadi imam untuk memimpin sholat tarawih kepada anak istrinya. Gitu. Nah, kalau umpamanya mimpin sholat tarawih, mimpin sholat, tapi kok nggak hafal dengan bacaan Quran, boleh nggak dengan megang Quran? Boleh.
Boleh nggak dengan baca Quran? Boleh, tapi dengan catatan ketika megang Quran, jangan ada gerakan 3 kali yang mutaharikah itu dalam fikih. Karena gerakan 3 kali berturut-turut di saat sholat itu akan membatalkan puasa. Itu kalau mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau mana kita megang HP, ya sebaiknya jangan ada gerakan 3 kali berturut-turut. Jadi begitu megang, diam saja tuh tangan. Ya, jangan sampai goyang-goyang sampai 3 kali berturut-turut. Nah, itu kalau menurut Imam Syafi'i itu membatalkan sholat. Ya, seperti gini Pak, imam di depan kita itu lagi buang angin. Yang di belakang kan wajib untuk mengganti posisi imam. Maka walaupun wajib mengganti posisi imam, tetap menuju tempatnya imam itu nggak boleh 3 langkah berturut-turut. Jadi harus 1 langkah, diam sebentar, 1 langkah. Jadi nggak boleh 3 kali berturut-turut. Ya, seperti itu. Baik. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Mari waktulah yang membatasin kita. Insya Allah nanti malam Bapak-Bapak kita masih ada tadarus online di meeting ID yang sama. Kita lanjutkan dengan tadarus online. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Afdoli. Semoga beliau juga dilimpahkan keselamatan dan kesehatan secara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semuanya Bapak-bapak pada sehat ya? Sehat. Keluarga sehat, panjang umur. Amin. Corona. Amin, Pak Ustaz. Baik.